Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Pada awal pembahasan, kita telah menyebutkan bahwa ilmu nahwu mempelajari dua tema utama, yaitu pembahasan tentang ahkamul kalimah atau hukum-hukum seputar kata, dan yang kedua, pembahasan tentang ahkamul kalam atau hukum-hukum seputar kalimat. Lalu pada bagian ahkamul kalimah ada tiga bahasan utama, yaitu yang pertama pembahasan tentang anwa'ul kalimah atau macam-macam kata, yang mana kata terbagi menjadi tiga, yaitu isim, kata benda, fi'il, kata kerja, kemudian harf, kata bantu atau kata sambung. Kemudian fi'il terbagi menjadi tiga, yaitu fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il mudhari kata kerja bentuk sekarang, fi'il amr kata perintah. Lalu pada bab tersebut kita juga telah menjelaskan tanda-tanda isim, yaitu isim adalah kata yang dapat menerima tanwin, menerima alif lam, dapat menerima huruf jar, dapat menerima panggilan. Menerima tanwin seperti kata Muhammadun, atau menerima alif lam seperti kata al-ustadzu, menerima huruf jar seperti kata minal madrasati, dari madrasah, dari sekolah, menerima nida atau panggilan seperti kita katakan ya abdallahi, wahai hamba Allah. Lalu dalam bab tersebut kita juga menjelaskan bahwa fi'il madhi atau kata kerja bentuk lampau dapat menerima tak ta'nis sakinah, dapat menerima tak ta'nis sakinah, tak sukun yang merupakan harf, bukan kata ganti, bukan domir, yang bertujuan untuk menunjukkan bahwasanya pelaku dari perbuatan itu adalah perempuan. Pelaku yang mustatir, yang tidak terlihat dari perbuatan itu adalah perempuan. Kemudian kita juga membahas tentang fi'il mudhari yang selalu diawali dengan anita, hamzah, huruf nun, huruf ya, dan huruf ta. Fi'il mudhari pasti didahului salah satu dari 5 huruf anita. Serta fi'il mudhari dapat menerima lam penjazm dan lan penasab. Kemudian kita juga menjelaskan bahwasanya fi'il amr yang menunjukkan makna talab atau permintaan dapat menerima ya al-mukhatabah. Ya al-mukhatabah yang merupakan domir untuk menunjukkan bahwa yang diperintahkan adalah kamu perempuan, orang kedua perempuan. Seperti kita mengatakan ijlis, duduklah kamu. Lalu untuk menunjukkan pelakunya perempuan kita katakan ijlisi, duduklah kamu, dan yang kita perintahkan itu perempuan. Kamu dalam kata ijlisi adalah ya sukun di akhir, itu yang dikenal dengan nama ya al-mukhatabah. Dan ini berbeda dengan tak ta'nis, karena tak ta'nis bukan kata ganti, bukan domir, tapi harf. Adapun ya al-mukhatabah merupakan domir. Itu yang kita bahas pada bab anwa'ul kalimah atau macam-macam kata. Lalu bahasan kedua pada ahkamul kalimah atau hukum-hukum seputar kata yang kita juga telah selesaikan, yaitu pembahasan tentang pembagian isim kepada ma'rifah dan nakirah. Pembagian isim kepada ma'rifah dan nakirah. Bahwa isim ada yang nakirah, yang masih umum, yang belum tentu, dan ada yang ma'rifah, yang telah khusus atau telah tentu. Isim nakirah adalah isim yang dapat menerima alif lam, namun dia tidak menggunakan alif lam tersebut. Seperti kata kitabun. Kitabun isim nakirah karena dia bisa menjadi al-kitabu, namun dia tidak menggunakan alnya, karena ketika isim nakirah menggunakan alnya secara otomatis dia menjadi ma'rifah. Itu telah kita pelajari. Isim nakirah yang umum akan menjadi khusus setelah menerima al, dan kata-kata yang dapat menerima al hanya isim nakirah, dengan syarat tadi dia tidak menggunakan alnya. Kemudian kita juga telah menjelaskan bahwa isim ma'rifah atau kata benda yang telah tentu, kata benda khusus, adalah isim yang tidak dapat menerima alif lam, seperti dhamir, huwa,
hiya, anta, antum, semuanya tidak bisa menerima al. Kemudian seperti isim isyarah atau kata tunjuk, hada, hadhihi, ini tidak bisa menerima al. Atau isim mausul seperti alladhi, allati, ini tidak bisa lagi menerima al. Atau alam seperti Muhammadun, Aliyun, nama, alam artinya nama, atau Jakarta, ini tidak bisa lagi menerima al. Atau isim yang asalnya nakirah namun dia telah menerima al, ini juga termasuk isim ma'rifah. Dan yang terakhir yang telah kita jelaskan pada bab ini, bahwa setiap kata-kata yang mudhaf atau bersandar kepada salah satu dari kata-kata yang kita sebutkan, yaitu dhamir, isim isyarah, isim mausul, kemudian alam atau kata yang telah menerima al, maka juga akan menjadi ma'rifah. Juga akan menjadi ma'rifah. Seperti kata kitabun yang nakirah, ketika dia bersandar kepada alam misalnya, menjadi kitabu Muhammadin, maka dia menjadi ma'rifah. Kemudian yang terakhir yang telah kita jelaskan dalam pembahasan ahkamul kalimah adalah pembahasan tentang kata-kata yang mu'rab dan kata-kata yang mabni. Dan pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan bagian akhir dari pembahasan mu'rab dan mabni, yaitu bahasan tentang alamatul i'rab atau tanda-tanda harokat-harokat i'rab. Ikhwan dan akhwat sekalian, azani Allah wa iyyakum, setiap isim baik yang mu'rab maupun yang mabni akan mendapatkan hukum i'rab, yaitu rafa, nasab dan jar untuk isim, kemudian rafa, nasab dan jazm untuk fi'il mudhari'. Rafa, nasab dan jar untuk isim, kemudian rafa, nasab dan jazm untuk fi'il mudhari'. Jika kata-kata tersebut, yaitu isim dan fi'il mudhari', adalah kata-kata yang mu'rab, karena sebelumnya telah kita jelaskan isim dan fi'il mudhari' pada asalnya mu'rab, namun ada kelompok-kelompok isim dan ada fi'il mudhari' yang mabni. Jika isim dan fi'il mudhari' tersebut mu'rab atau dapat berubah harokat akhirnya, maka kata-kata yang rafa dari isim dan fi'il mudhari' ini disebut marfu'. Kata-kata yang nasab disebut mansub, kata-kata yang jar disebut majrur. Jadi kata-kata yang mendapatkan hukum rafa nanti disebut sebagai isim atau fi'il mudhari' yang marfu'. Kata-kata yang mendapatkan hukum nasab disebut sebagai isim atau fi'il mudhari' yang mansub. Begitu juga nanti kata-kata yang menerima hukum jar, maka akan disebut sebagai isim yang majrur. Dan kata-kata yang menerima hukum jazm, maka dikatakan sebagai fi'il mudhari' yang majzum. Contoh kata Muhammad yang merupakan isim yang mu'rab. Ketika dia menempati posisi subjek atau mubtada, yang mana sebagaimana yang telah kita jelaskan juga, semua jenis subjek dalam bahasa Arab pasti mendapatkan hukum rafa. Contoh, Muhammadun ustadzun. Muhammad adalah seorang ustadz. Kata Muhammad di sini adalah subjek atau mubtada. Dan hukum i'rab mubtada pasti rafa. Maka kita katakan Muhammadun mubtada marfu'. Muhammad adalah subjek yang marfu'. Dan alamat rafa'nya adalah dhammah. Alamat rafa'nya adalah dhammah. Jika kata Muhammadun menjadi objek atau maf'ulun bih, dan semua objek atau maf'ulun bih pasti mendapatkan hukum nasab. Misalnya kita katakan ra'aitu, saya telah melihat Muhammadan. Maka kata Muhammadan adalah maf'ulun bihi yang mansub. Maf'ulun bihi yang mansub karena dia mendapatkan hukum nasab, maka dia disebut mansub. Dan alamat nasabnya adalah fathah. Begitu pula kata-kata yang jar dan jazm, maka nanti akan disebut sebagai kata-kata yang majrur atau kata-kata yang majzum. Ini jika kata tersebut mu'rab. Adapun jika kata yang membentuk kalimat adalah isim dan fi'il mudhari' yang mabni, maka kita tidak menggunakan istilah marfu', mansub, majrur atau majzum, karena kata-kata tersebut mabni atau harokat akhirnya
tetap dan tidak bisa berubah. Namun yang kita katakan pada hukum i'rab kata-kata tersebut adalah istilah fi mahalli. Kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, fi mahalli jazmin. Fi mahalli artinya pada posisi. Bahwasanya kata yang mabni ini pada posisi rafa, fi mahalli raf'in, pada posisi nasab, fi mahalli nasbin, dan seterusnya. Contoh, hadza ustadzun. Hadza di sini adalah mubtada atau subjek. Namun dia tidak dikatakan mubtada yang marfu karena dia mabni, tapi kita katakan hadza mubtada fi mahalli raf'in, fi mahalli raf'in. Dan kita tidak mencari alamat rafa'nya karena dia mabni, tidak mungkin berubah. Namun kita katakan bahwasanya hadza ini mabni atau tetap ala sukun, tetap pada harokat sukun, mabni ala sukun, harokat akhirnya tetap pada sukun. Atau kita rubah posisi hadza dari mubtada, dari subjek menjadi objek, jadi maf'ulun bihi. Kita katakan ra'aitu hadza, saya telah melihat ini. Maka hadza dalam kalimat ini adalah maf'ulun bihi fi mahalli nasbin mabni ala sukun. Fi mahalli nasbin mabni ala sukun, tetap pada harokat sukunnya. Dan kita tidak mengatakan bahwasanya hadza mansub karena hadza mabni. Kita katakan fi mahalli nasbin. Ikhwan dan akhwat sekalian, jika pembahasan ini terasa berat, maka tidak masalah. Yang terpenting adalah istilah-istilah baru ini tidak asing lagi di telinga antum sekalian, karena nanti akan ada pengulangan-pengulangan. Ikhwan dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana pada pembahasan mabni, bahwa suatu kata yang mabni harus dijelaskan dia mabni ala apa, dia tetap pada harokat apa, maka pada pembahasan mu'rab juga demikian. Setelah kita mengetahui hukum i'rab dari suatu kata yang menyusun kalimat, apakah dia marfu, mansub, majrur atau majzum, maka kita harus mengetahui alamat i'rabnya atau harokat akhirnya. Ini untuk kata-kata yang mu'rab. Untuk yang mabni tadi kita lihat dia mabni ala apa. Adapun yang mu'rab atau yang dapat berubah harokat akhirnya, maka kita cari alamat i'rabnya, harokat yang dia gunakan pada posisi kalimat tersebut. Alamat i'rab atau tanda-tanda i'rab atau harokat i'rab ada dua. Yang pertama alamat asli, dan yang kedua alamat cabang. Dan kali ini selain alamat asli, kita hanya akan membahas beberapa alamat cabang dari alamat-alamat i'rab tersebut. Yang pertama, alamat i'rab dari isim. Tadi kita sudah sebutkan alamat i'rabnya adalah rafa, nasab, dan jar. Hukum rafa pada isim memiliki alamat i'rab asli dhammah. Seperti kata muslimun, maka alamat rafa'nya dhammah. Lalu alamat nasabnya adalah fathah. Contoh, musliman, ra'aitu musliman. Dan alamat jarnya adalah kasrah. Misalnya baitul muslimin, dhamma fathah kasrah. Ini semuanya alamat asli. Ini asalnya. Lalu di antara isim yang menggunakan alamat i'rab cabang, yang pertama adalah musanna. Musanna dibedakan dengan muannas. Muannas feminim, perempuan. Musanna artinya isim yang jumlahnya dua atau ganda. Nah, alamat rafa dari musanna adalah alif. Contoh, al-muslimani fil masjidi. Ada dua muslim di dalam masjid. Jadi cara membuat bentuk isim musanna adalah kita mengambil isim tunggal mufrad seperti muslimun, lalu kita tambahkan alif dan nun, berubah menjadi muslimani. Ini jika rafa, dan jika nasab ditambah dengan ya dan nun, itu muslimaini. Tadi kita contohkan al-muslimani fil masjid. Nah, kenapa dia muslimani? Karena dalam posisi ini dia adalah subjek yang mendapatkan hukum rafa, dan alamat rafa'nya adalah alif karena dia musanna. Nah, lalu alamat nasabnya dan alamat jarnya adalah ya. Contoh kita katakan ra'aitu muslimaini. Tadi muslimani, sekarang berubah menjadi muslimaini. Saya melihat dua orang muslim.
Atau kita katakan minal muslimaini, dari dua orang muslim. Nah, ra'aitu muslimaini, hukum i'rabnya nasab. Alamat nasabnya ya. Jadi muslimaini dia adalah objek atau maf'ulun bihi yang mansub. Dan alamat nasabnya adalah ya karena dia musanna. Kemudian minal muslimaini, muslimaini di sini isim yang majrur dan alamat jarnya adalah kasrah. Nah, itu yang pertama, musanna. Kemudian yang kedua, yang mendapatkan alamat i'rab cabang adalah jamak muzakkar salim atau bentuk jamak laki-laki yang beraturan. Nah, karena bentuk jamak ada dua, ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan beraturan di sini adalah susunan katanya tidak berubah dari mufradnya, hanya ditambah dengan waw dan nun atau ya dan nun pada akhirnya. Jadi jamak muzakkar salim adalah kata benda muzakkar yang lebih dari tiga benda, karena kalau dua musanna namanya, kalau satu mufrad. Lebih dari terdiri dari tiga benda atau lebih, dan susunan katanya tidak berubah dari mufradnya, dia beraturan, hanya ditambah dengan waw dan nun. Contoh kata muslimuna. Contoh kata muslimuna. Nah, ini ditambah dengan waw dan nun. Atau muslimina ditambah dengan ya dan nun. Alamat rafa untuk jamak muzakkar salim adalah huruf waw tersebut. Kita katakan al muslimuna fil masjid. Al muslimuna di sini mubtada, dia subjek yang marfu', karena subjek pasti marfu'. Mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi, dan alamat rafa'nya adalah waw, bukan dhamma, bukan alif, tapi alamat rafa'nya adalah waw. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian ketika dia menjadi nasab atau menjadi jar karena perubahan posisi dalam struktur kalimat, maka alamat nasab dan jarnya adalah ya. Seperti ra'aitu muslimina, saya melihat kaum muslimin fil masjid, di dalam masjid. Kenapa muslimina? Karena kata muslimina di sini adalah objek atau maf'ulun bihi. Nah, dan alamat nasab dari objek ini adalah ya. Karena objek pasti mendapatkan hukum nasab. Atau saya katakan minal muslimina, dari muslimin. Nah, muslimin di sini isim yang majrur dengan huruf jar min, dan alamat jarnya adalah ya karena dia jamak mudzakkar salim. Jadi jamak mudzakkar salim bentuk plural yang bendanya tiga atau lebih. Nah, alamat rafa'nya adalah waw, alamat nasab dan jarnya adalah ya. Kemudian di antara isim yang menggunakan harokat cabang adalah isim maksur. Dan ini mungkin agak sedikit membingungkan bagi yang baru belajar bahasa Arab. Nah, mendengarkan kata isim maksur. Isim maksur artinya isim yang berakhiran dengan alif maksurah. Seperti kata Musa, ada alif di akhirnya yang seperti huruf ya. Atau kata al-fata, di situ ada alif yang menyerupai huruf ya, disebut dengan alif maksurah. Alamat rafa dari alif maksurah adalah dhammah muqaddarah. Alamat nasabnya fathah muqaddarah, dan alamat jarnya adalah kasrah muqaddarah. Jadi tetap menggunakan dhammah, fathah dan kasrah, namun semuanya muqaddarah. Nah, apa yang dimaksud dengan harokat muqaddarah di sini? Harokat muqaddarah artinya harokat yang dikira-kira ada. Nah, sederhananya harokat yang tidak terlihat, tapi sebenarnya harusnya harokat itu ada pada alif tersebut. Nah, tapi kenapa tidak terlihat? Karena alif memang tidak bisa menerima harokat. Maka nanti kita anggap di situ ada harokat yang muqaddarah, yang dikira-kira ada. Nah, dan sekali lagi bagi yang pertama kali belajar nahwu, mungkin ini cukup menjadi maklumat. Yang penting istilahnya kita tahu dulu, dan nanti dengan pengulangan-pengulangan semoga Allah memudahkan kita. Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, itu alamat i'rab pada isim, baik alamat asli maupun alamat cabang. Alamat asli untuk rafa adalah dhammah, untuk nasab adalah fathah, dan untuk jar adalah kasrah. Kemudian alamat cabang ada pada beberapa jenis isim, seperti isim musanna atau bentuk dua, maka alamat rafa'nya adalah alif, dan alamat nasab dan jarnya adalah ya. Kemudian
jamak mudzakkar salim, bentuk jamak, benda yang jumlahnya 3 atau lebih tapi jamaknya beraturan. Karena jamak ada yang beraturan disebut jamak mudzakkar salim dan muannas salim, dan ada juga jamak yang tidak beraturan yang disebut dengan jamak taksir. Yang dimaksud dengan jamak beraturan di sini adalah dia tidak berubah dari kata aslinya, namun hanya mendapatkan penambahan waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Dan alamat rafa'nya adalah waw, muslimuna. Alamat nasab dan jarnya adalah ya, muslimina. Lalu yang terakhir tadi ada isim maksur, isim yang berakhiran dengan alif maksurah, alif yang seperti ya. Maka karena alif tidak bisa menerima harokat fathah, kasroh dan dhamma, atau memang tidak bisa menerima harokat, maka nanti dikatakan alamat rafa'nya adalah dhammah muqaddarah, alamat nasabnya adalah fathah muqaddarah, alamat jarnya adalah kasroh muqaddarah. Dan nanti ada beberapa jenis isim lagi yang mendapatkan alamat-alamat i'rab cabang yang akan kita bahas pada kelas berikutnya. Adapun alamat i'rab pada fi'il mudhari, maka pembahasannya pada materi yang akan datang, materi terakhir tentang ahkamul kalimah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.